Bayangkara FC kontrak Raja Nainggolan 5 miliar rupiah. Raja Nainggolan telah diperkenalkan sebagai pemain Bayangkara FC. Gelandang asal Belgia tersebut diikat dengan kontrak seharga 5 miliar lebih. Raja Nainggolan langsung dibawa Bayangkara FC untuk menjalani laga tandang ketika berhadapan dengan PSM Makassar. Jadi Bayangkara menggunakan nomor punggung 10. Jude Bellingham resmi raih penghargaan Golden Boy 2023. Gelandang Real Madrid dan pemain internasional Inggris yakni Jude Bellingham resmi dinobatkan sebagai peraih penghargaan Golden Boy tahun 2023. Bellingham diumumkan sebagai pemenang tahun 2023 pada bulan November, tetapi baru secara resmi dianugerahi penghargaan tersebut pada sebuah upacara di Turin pada Senin waktu setempat. Sheffield United segera akhiri hubungan dengan Paul Heckingbottom. Paul Heckingbottom dilaporkan bakal dipecat sebagai pelatih Sheffield United dalam kurun waktu 24 jam ke depan. Itu setelah serangkaian hasil buruk yang didapatkan oleh The Blades. Terbaru Sheffield United dikalahkan oleh Burnley 0-5 pada lanjutan Liga Premier Inggris. Hasilnya Sheffield United tercecar di posisi terbawah dengan 5 poin setelah 11 kekalahan dalam 14 pertandingan. Pelatih Galatasaray harap Manchester United dan Bayern tidak main mata. Dengan kondisi grup A Liga Champions saat ini, ada kekhawatiran akan adanya main mata yang bisa saja merugikan Galatasaray. Bukan buruk selaku pelatih dari Galatasaray pun meminta Bayern Munchen tetap serius menghadapi Manchester United di matchday pamungkas nanti. Galatasaray yang berada di posisi ketiga klasemen grup A dengan koleksi 5 poin wajib menang saat bertandang ke markas FC Copenhagen yang sementara duduk di posisi kedua dengan koleksi poin yang sama. Kemenangan atas Copenhagen akan otomatis membawa Galatasaray ke babak 16 besar, meski di laga lainnya Manchester United mampu mengalahkan Bayern Munchen. Erik ten Hag mulai kehilangan kontrol ruang ganti Manchester United. Erik ten Hag harus menghadapi masalah yang sama seperti pelatih-pelatih Manchester United sebelumnya. Dia terlihat mulai kehilangan kontrol ruang ganti. Ada potensi konflik yang terjadi di antara pemain. Performa pemain Manchester United di markas Newcastle kemarin membuktikan bahwa Erik ten Hag belum benar-benar bisa memegang kontrol ruang ganti. Terlihat jelas bahwa para pemain tidak bisa menjalankan instruksi dari Erik ten Hag, khususnya untuk dua penyerangnya yakni Marcus Rashford dan juga Anthony Martial. Wasit kontroversial ini akan kembali pimpin pertandingan Liverpool. Wasit yang bertanggung jawab atas hasil imbang dramatis 3-3 Man City versus Tottenham akan memimpin laga Liverpool mendatang ke kandang Sheffield United di laga lanjutan Liga Premier Inggris. Simon Hooper akan kembali memimpin laga ketika Liverpool berhadapan dengan Sheffield United pada tengah pekan ini. Protes berlebihan Manchester City resmi didakwa oleh FA. Man City didakwa oleh FA akibat protes berlebihan di penghujung laga saat mereka ditanimbang 3-3 oleh Tottenham Hotspur pada akhir pekan yang lalu. Mereka dikabarkan diberikan waktu 3 hari untuk bisa memberikan pembelaan. Man City didakwa melanggar peraturan FA, yakni pasal E20.1 setelah pemain mereka mengepung ofisial pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur pada akhir pekan yang lalu. Simon Hooper 2 kali untungkan Tottenham. Simon Hooper menambah panjang dosanya sebagai wasit Liga Premier Inggris di musim ini setelah Liverpool sekarang Manchester City yang menjadi korbannya. Hooper kembali menjadi trending topik di media sosial setelah jadi wasit pada laga pekan ke-14 tersebut antara Man City versus Tottenham Hotspur. Sebelumnya Hooper sempat jadi bahan perbincangan kala memimpin laga pekan ke-7 Liga Premier Inggris antara Tottenham versus Liverpool. Hooper memutuskan untuk membatalkan gol yang diciptakan oleh Luis Diaz karena offside. Padahal dalam tayangan VAR, posisi pemain dari Liverpool tersebut ternyata tidak offside. Hampir 3 tahun, Martial tidak pernah main 90 menit. Dilansir dari Daily Mail, Anthony Martial nampaknya memang sudah tersisih dari skuad Manchester United. Hampir 3 tahun dirinya tidak pernah bermain selama 90 menit di Liga Premier Inggris. Terakhir Martial bermain penuh untuk Manchester United adalah pada akhir Januari 2021. Ketika itu Setan Merah kalah 1-2 dari Sheffield United. Xavi bahagia Barcelona punya Joao Felix. Joao Felix terus menunjukkan performa bagus bersama Barcelona dan Xavi Hernandez mengaku bahagia punya pemain asal Portugal itu.
Joao Felix sudah membukukan 5 gol dan 3 assist dalam 17 pertandingan di semua kompetisi, dan performa pemain 24 tahun itu sudah membuat Xavi bahagia, yaitu membuat perbedaan dan itu sudah tertuang. Dia mempunyai pemahaman yang baik dengan Cancelo. Saya sangat senang karena saya melihat dia bahagia dan dia bisa menjadi pembeda, ujar dari Xavi Hernandez. Jalani operasi, Marc-Andre ter Stegen akan absen lebih lama dari Barcelona. Kabar buruk datang dari skuad Barcelona karena kiper mereka yakni Marc-Andre ter Stegen berpotensi absen lebih lama karena harus menjalani operasi. Operasi ini sendiri dipertimbangkan untuk dilakukan oleh sang kiper untuk bisa menyembuhkan masalah punggungnya yang membuat sang pemain harus absen di beberapa laga terakhir. Dilansir dari The Athletic, pihak klub telah mencari alternatif untuk bisa menyembuhkan sang pemain. Selain itu, jika ter Stegen menjalani operasi, maka ia harus absen lebih lama, paling tidak 2 bulan setelah operasi tersebut. Kiper Yann Sommer buat Inter Milan tak merindukan Onana. Yann Sommer tampil gemilang bersama Inter Milan di awal musim ini. Ketangguhannya di bawah Mister Gawang membuat Nerazzurri tak merindukan sosok Andre Onana. Dibeli dengan harga kurang dari 7 juta euro, kiper Swiss tersebut menjelma menjadi tembok tangguh di bawah gawang Inter Milan. Kini sudah 11 clean sheet yang ia cetak dalam 18 laga di seluruh kompetisi. Sommer juga baru kebobolan 9 gol sejauh ini, dan catatan itu seolah menjawab keraguan bahwa Inter Milan akan melemah usai melepas Andre Onana ke Manchester United. Gol ke gawang Fulham adalah gol terbaik dalam karir McAllister. Alexis McAllister tak asing dalam urusan mencetakkan gol. Ia cukup sering melakukannya dengan Brighton sebelumnya. Ia juga pernah mencetakkan gol bagi timnas Argentina. Tetapi menurut McAllister, dirinya tak pernah mencetakkan gol yang lebih baik dari yang ia hasilkan di laga ketika berhadapan dengan Fulham kemarin. Saya pernah mencetakkan gol yang bagus ketika berhadapan dengan Leicester City, tetapi itu kemudian dianulir. Jadi saya pikir gol ketika berhadapan dengan Fulham adalah gol terbaik yang saya cetak dalam hidup saya, ungkap dari McAllister pada situs resmi dari Liverpool. Liverpool siap sabu bersih semua laga di bulan Desember dan Januari. Gelandang Liverpool yakni Alexis McAllister mengatakan bahwa Liverpool berniat untuk menyapu bersih semua laga mereka di bulan Desember dan juga Januari nanti. Di bulan Desember ini mereka harus menjalani 9 pertandingan di semua kompetisi. 2 diantaranya adalah laga berat ketika berhadapan dengan Arsenal dan juga Manchester United di ajang Liga Premier Inggris. Di bulan Januari 2024 mendatang, Liverpool untuknya akan melakoni 3 laga saja, namun 2 diantaranya adalah laga berat, yakni ketika berhadapan Newcastle di ajang Liga dan juga Arsenal di ajang FA Cup. Kian gacor Manchester United siapkan kontrak baru untuk Kobbie Mainoo. Klub Liga Inggris yakni Manchester United nampaknya puas dengan penampilan dari Kobbie Mainoo. Manajemen Setan Merah pun dilaporkan siap memberikan kontrak baru untuk sang gelandang dalam waktu yang dekat ini. Mainoo sebenarnya masih terikat kontrak di Manchester United hingga tahun 2027 mendatang. Namun mereka tahu bahwa sang pemain rawan ditebus oleh klub-klub top di Eropa yang lain. Man City mulai diragukan. Manchester City tampak rapuh belakangan ini. Usai diimbangi oleh Tottenham Hotspur, The Citizen mulai diragukan bisa mempertahankan gelar kembali. Ini adalah kali ketiga beruntun Manchester City memetik hasil imbang di ajang Liga Inggris. Sebelumnya peraih treble winner musim lalu tersebut harus ditahan imbang oleh Chelsea dan juga Liverpool. Komentator Sky Sport yakni Roy Keane mulai ragu dengan Manchester City bisa mempertahankan titel lagi. Mereka sudah memenangi titel 3 musim terakhir dan mulai ada tanda penurunan ambisi. Bintang timnas Argentina masuk ke radar milik Manchester City. Sinar dari Claudio Echeverri di Piala Dunia U17 nampaknya menarik perhatian banyak klub top Eropa. Terbaru Manchester City dilaporkan berminat untuk bisa mendatangkan pemain milik River Plate tersebut. Menurut kabar yang beredar di Eropa, Man City punya peluang yang cukup besar untuk bisa mendatangkan Echeverri. River Plate selaku pemilik sang pemuda dikabarkan tidak keberatan untuk menjual Echeverri, asalkan mereka mendapatkan bayaran yang sepadan untuk jasa pemain 17 tahun tersebut. Mereka dikabarkan mengincar sekitar 30 juta euro untuk jasa Echeverri, dan jika ada klub yang membayar harga segitu, maka mereka boleh membawa sang pemain pergi.
Tak sekedar wacana, AC Milan segera pinang bek milik Arsenal. Klub Serie A Italia AC Milan dilaporkan serius untuk bisa mendapatkan jasa Jacob Kiwior. Mereka dilaporkan segera menego dengan Arsenal untuk transfer dari sang bek. Calcio Mercato melaporkan, AC Milan saat ini membutuhkan bek tengah baru di tim mereka. Dan laporan itu juga mengklaim bahwa ketertarikan AC Milan terhadap Kiwior bukan sekedar isapan jempol belaga. Menurut laporan tersebut, AC Milan tidak bisa membeli Kiwior secara langsung pada musim dingin nanti. Mereka berencana untuk meminjamnya lebih dahulu selama setengah musim dengan opsi pembelian permanen di akhir masa peminjamannya. David De Gea berpeluang balik ke Premier League. Penjaga gawang kawakan asal Spanyol David De Gea berpeluang kembali merumbut di ajang Liga Premier Inggris. Namun De Gea takkan kembali ke Manchester United karena kini ia dikabarkan kembali diincar oleh Newcastle United. De Gea kabarnya masuk dalam daftar incaran Newcastle United. Kubu The Magpies kini memang tengah mencari kiper yang baru, menyusul cedera yang dialami oleh kiper nomor 1 mereka yakni Nick Pope. Pope harus ditarik keluar usai mengalami cedera bahu dalam laga versus Manchester United kemarin, dan Nick Pope pun dikabarkan harus menepi dari lapangan hijau hingga akhir musim mendatang. Cari penyerang berpengalaman, AC Milan incar bintang milik Bayern Munchen. Raksasa Serie A Italia AC Milan dikabarkan berharap bisa mendatangkan penyerang kayak milik Bayern Munchen yakni Thomas Muller. Christian Vogt mengatakan bahwa Muller ingin memperpanjang kontraknya di Bayern Munchen hingga tahun 2025. Namun jika kesepakatan tidak dicapai, maka AC Milan akan berusaha untuk bisa mendatangkan Muller menuju San Siro. Hadirnya pemain berpengalaman tentu akan membantu lini serang rossoneri. Ide perekrutan Muller sendiri muncul berdasarkan pengalaman apik mereka dengan Zlatan Ibrahimovic. Dengan bantuannya, rossoneri mampu meraih Scudetto. Indonesia siap calonkan diri jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Pembahasannya terkait majunya Indonesia menjadi calon tuan rumah Piala Dunia U20 pada tahun 2025 bersama Singapura. Erick menyampaikan bahwa PSSI bersama Federasi Sepak Bola Singapura berniat maju mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Hal ini tak lepas dari rasa percaya diri usai sukses menggelar Piala Dunia U17 2023.